Sebelumnya saya sudah pernah membantah kajian Yesus yang pernah menikah menggunakan tafsir Al-Quran, ya karena saudara muslim meyakini Yesus itu adalah Isa, sekalipun saya tidak beriman Yesus adalah Isa. Sekarang kita akan melacak kajian Yudaisme untuk mengetahui latar belakang Yesus sebagai seorang Yahudi. Apakah ketika dia mengajar, dia harus menikah dulu? Karena ada suatu riwayat dalam Mishnah Yahudi yang dipakai oleh orang Yahudi, mereka belum bisa menjadi seorang rabi kalau belum menikah dahulu. Dan itu yang sering digunakan oleh Holy Blood and Holy Grail. Dan ini juga menjadi tenor ya di kalangan saudara muslim untuk menyudutkan iman Kristen. Untuk menjawab argumentasi tersebut, kawan-kawan bisa cek slide yang saya tunjukkan dari video ini ya. Josh McDowell, dia sempat mengutip pernyataan Profesor Safrai. Siapa itu Profesor Safrai? Profesor Safrai merupakan ahli sejarah Yahudi. Dia seorang pakar dalam Tanakh atau Taurat, Nevim, dan Ketubim. Dia juga seorang pakar dalam Talmud. Dan sosoknya sangat menarik. Dia bukan hanya sekedar profesor. Sekitar umur 20 tahun, dia menjadi seorang rabi. Itu kawan-kawan bisa cek nanti ya dari website Jewish Virtual Library. Sebelum masuk pernyataan dari Profesor Safrai, Josh McDowell menegaskan bahwa pernyataan dalam Mishnah di mana seorang pria yang tidak menikah tidak boleh menjadi guru atau seorang rabi. Ketetapan tersebut baru terkenal pada tahun 70 Masehi, awal mula kebangkitan Yahudi Rabinik. Karena sekarang di kalangan Yahudi itu diwakili oleh Yahudi Rabinik. Ingat ya, bahwa Kristus itu sempat mengalami eksekusi kematiannya sekitar tahun 33 Masehi. Jadi aneh, karena tolak ukurnya itu baru digunakan dalam hukum yang muncul tahun 70 Masehi, sedangkan peristiwa Yesus Kristus itu 40 tahun sebelum Mishnah itu lahir. Sebelum Mishnah itu ada maksud saya ya. Mengutip dari Tosefta Yevamot 8.7, diutarakan bahwa rabi yang tidak menikah ini kurang tepat ya. Sebenarnya kalau kita cek belum menikah ketepatannya. Karena apa? Karena Yevamot 8.7 menceritakan mereka yang calon rabi ini, mereka mencintai hukum Taurat sebelum menentukan pilihannya dalam pernikahan dan menjadi seorang rabi. Nah, tetapi yang perlu kita tegaskan di sini dalam pernyataan Samuel Safrai, seorang profesor pada Hebrew University dan seorang ahli di bidang kepustakaan Yahudi dan sejarah dari kurun waktu Bait Suci yang kedua, memberikan gambaran yang lebih tepat tentang zaman itu. Zaman siapa? Zaman peristiwa ketika Yesus yang hidup pada era Bait Suci Allah yang kedua. Bukan era Bait Suci Allah yang telah runtuh. Yang digunakan ketetapannya oleh kaum Yahudi Rabinik. Dikatakan di sini, menurut Profesor Safrai, para rabi dari kurun waktu ini seringkali menunggu sampai umur 30 atau 40 tahun untuk menikah. Karena mereka harus menghabiskan bertahun-tahun jauh dari kampung halaman sebagai pelajar, sebagai guru yang berkeliling. Ini ditulis oleh Samuel Safrai dalam bukunya yang berjudul A Jewish Bachelor. Nah, di halaman 4 ya, kawan-kawan bisa cek dari footnote tersebut. Tapi yang perlu ditegaskan di sini apa yang dimaksudkan oleh Samuel Safrai? Orang-orang Yahudi pada zaman era Bait Suci kedua, mereka bisa mengajar, mereka bisa menjadi seorang nabi. Mereka menunda pernikahannya sekitar umur 30 atau 40 tahun. Jadi, ketetapan seorang rabi yang harus menikah baru bisa menjadi seorang rabi, itu baru ada tahun 70 Masehi. Tidak ada pada abad era Bait Suci Allah yang kedua ya, kalau kita lihat dalam buku ini. Perlu kawan-kawan ingat, era zaman Tuhan Yesus Kristus, bahkan sebelum Yesus Kristus lahir, ada golongan mereka yang juga Yahudi dengan hidup selibat dan tidak melakukan pernikahan. Ini diriwayatkan oleh Josephus ya dalam bukunya Wars volume yang kedua halaman 119 sampai dengan 120. Dikatakan bahwa ada 3 golongan pada zaman itu, Farisi, Saduki, dan yang ketiga kaum Eseni, di mana orang-orang Eseni menolak kesenangan sebagai kejahatan, tetapi menghargai penguasaan diri dan penaklukan hawa nafsu sebagai kebajikan. Mereka hidup selibat, tidak melakukan pernikahan. Nah, jadi tradisi tentang mereka yang tidak menikah atau menjadi seorang rahib yang dilakukan oleh Yesus Kristus bahkan Yohanes Pembaptis itu bukan hal yang baru. Karena golongan Eseni dari Yahudi sendiri yang berpisah dari Saduki dan Farisi, mereka pun juga melakukan yang namanya menjadi seorang rahib, yaitu tidak menikah. Kawan-kawan pasti ingat sebelumnya saya sudah mengutip tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan Isa sama seperti Yahya tidak memiliki hawa nafsu
Atau Yahya mengikuti Nabi Isa tidak memiliki hawa nafsu terhadap wanita, sehingga mustahil sekali dia menikah, sedangkan dia tidak memiliki nafsu, atau yang disebut dengan al-hasyur. Nah, kita ulas lagi apa pendapat Ibnu Katsir dalam kitabnya yang lain. Sekarang mari kita ulas Nabi Isa menurut kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Dari penegasan Ibnu Katsir yang mengutip pendapat ulama salaf, menurut kesaksian beliau, Nabi Isa itu tidak berkeluarga. Secara tersirat, Isa diyakini tidak membangun keluarga atau hubungan pernikahan. Karena apa? Karena Isa memiliki seorang ibu yang bernama Maryam. Dalam akhir riwayat hidupnya, dia masih bersama dengan ibunya. Tapi di sini dikatakan dia tidak berkeluarga. Ini bukan bermakna dia sudah menjadi yatim piatu. Tetapi ini sudah menunjukkan bahwa secara tersirat, dia tidak menikah atau membangun hubungan keluarga. Satu lagi, kawan-kawan pasti ingat bahwa saya sudah mengutip riwayat dari Ibnu Abbas dari video sebelumnya. Di sini, Ibnu Katsir mengatakan riwayatnya sampai terhadap Ibnu Abbas bahwa Isa bin Maryam tidak memiliki anak sematawayang. Ini bukan berarti dia menikah lalu tidak memiliki seorang anak, tidak seperti itu. Tetapi seperti yang dikatakan sebelumnya, dia tidak berkeluarga, dia tidak memiliki seorang anak sematawayang, menunjukkan bahwa dia tidak menikah sama sekali. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini? Pertama, Profesor Samuel Safrai meyakini di era Bait Suci kedua, para rabi mengeluarkan waktu untuk menikah dan fokus dalam pengajaran. Ini membantah di kalangan kaum polemikus muslim maupun juga kaum liberal yang meyakini bahwa Yesus itu menikah. Bahwa mereka yang menjadi seorang rabi harus menikah dulu. Di sini, di era Bait Suci kedua, para rabi dahulu fokus dalam pengajaran mereka, mengajar Torah sebelum mereka menikah. Itu diperbolehkan. Yang kedua, hukum calon rabi wajib menikah baru terjadi tahun 70 Masehi. Awal keruntuhan Bait Suci, peristiwa runtuhnya Bait Suci terjadi jauh setelah Yesus terangkat di surga. Seperti yang saya katakan tadi, Mishnah mengatakan rabi harus menikah itu tahun 70 Masehi. Sedangkan Yesus, peristiwanya 33 Masehi, dia disalibkan dan bangkit dalam kemuliaan. Dan kita sudah mendapatkan kesaksian dari Flavius Josephus, kaum Esseni hidup tanpa ada pernikahan. Berarti ada kemungkinan besar bahwa Yesus sama seperti kaum Esseni yang tidak menikah. Dan kalau kita bandingkan dengan Islam, tafsir Ibnu Katsir sudah menguatkan informasi Ibnu Abbas, Isa yang diklaim sama dengan Yesus oleh kaum muslim. Dikatakan dia al-hasyur, tidak memiliki nafsu terhadap wanita. Bagaimana mungkin dia menikah kalau dia tidak memiliki nafsu? Yang kedua, Isa tidak punya anak sematawayang. Ya jelas, karena dia tidak menikah. Bukan karena dia ditinggalkan oleh ayah atau ibunya. Karena menurut tafsir Ibnu Katsir, ibunya sempat bertemu dengan Isa ketika Isa diselamatkan dari penyalipan. Yang ketiga, Isa tidak pernah membangun keluarga baru. Nah, di sini dikatakan bahwa di sisi lain keluarganya hanya Maryam. Jadi, seperti yang kita tegaskan, dalam sejarah maupun juga tafsir Islam sendiri, sudah membuktikan bahwa Yesus tidak menikah sama sekali.